Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Aulia, NIM 2019 31126 dari kelas B Data Mining. Di sini saya akan melakukan praktikum menggunakan Rapid Miner. Praktikum yang pertama kita replace missing data value. Jadi pertama kita buat repositorinya terlebih dahulu. Kita beri nama praktikum 1 UTS. Lalu klik OK. Setelah itu kita import datanya dari My Computer, lalu kita klik di PC, lalu di download. Kita cari datanya yang bernama missing data set. Jadi kita next, lalu finish. Setelah itu yes, kita tunggu. Kita lihat dulu datanya apakah sudah benar. Lalu kita cek statistik. Di sana data yang missing, social network ada 7, gaming ada 3, shopping ada 2, dan read news-nya ada 1 yang missing atau kosong. Lalu kita drag and drop missing datasetnya, lalu kita sambungkan ke resource, lalu running untuk melihat datanya. Bisa dilihat datanya missing atau kosong. Setelah itu kita cari operator yang bernama replace missing values. Jadi operator replace missing value itu untuk mengisi data yang masih kosong atau missing. Lalu kita sambungkan ke resource, lalu running lagi. Setelah kita running, kita lihat dulu parameternya. Kita untuk atributnya all, untuk parameter selanjutnya default aja. Bisa dilihat datanya sudah terisi. Dan dicek lagi di statistik, data missingnya sudah tidak ada. Lalu kita bandingkan. Lalu kembali ke desain lagi. Kita cari operator yang bernama filter example. Jadi kita drag and drop lagi. Jadi fungsi dari operator filter example ini untuk memudahkan dalam memfilter data dalam jumlah yang besar. Jadi tinggal kita sambungkan saja sampai ke resource. Lalu untuk parameternya kita add filter. Kita mau filter gender terus laki-laki atau male. Lalu kita oke kan, lalu running. Data yang akan muncul semua yang bergender male atau laki-laki. Lalu kita coba add filter lagi dengan add entry. Lalu kita mencoba untuk tahun lahir. Tahun lahirnya kita ganti kurang dari 1980. Lalu kita oke kan. Setelah itu kita running kembali. Sudah terlihat data yang laki-laki dan umurnya kurang dari 1980. Lanjut yang kedua, kita menggunakan decision tree menggunakan data graph. Lalu kita sambungkan ke resource, lalu kita running. Bisa dilihat datanya seperti berikut. Cek statistik, lihat datanya missingnya ternyata tidak ada, berarti sudah dikategorikan sebagai data yang bersih. Jadi decision tree ini adalah pohon keputusan. Lalu kita cari operator split. Kita masukkan. Lalu kita hubungkan retrieve golf dengan split data. Lalu di bagian edit parameternya, rasionya kita masukkan 0,7. Terus yang kedua kita add entry lagi, lalu 0,3. Lalu oke. Setelah itu kita running. Data yang muncul akan seperti berikut. Setelah itu kita masukkan
decision tree-nya atau pohon keputusannya. Lalu kita pindahkan ke atas, lalu split data kita pindahkan ke bawah. Lalu kita cari lagi operator apply model. Jadi apply model ini berfungsi untuk menampilkan decision tree-nya. Lalu performance itu untuk menampilkan akurasi. Karena kita menggunakan data klasifikasi, maka kita memilih performance classification. Lalu tinggal kita sambungkan saja satu persatu. Lalu kita taruh ke atas performanya, lalu apply model ditaruh di bawah dari performance. Lalu tinggal kita sambungkan satu persatu retrieve golf ke split data, lalu dari decision tree ke split data, dan dari split data ke apply model. Dari apply model kita sambungkan ke decision tree, dan dari performance kita sambungkan ke apply model, lalu sambungkan lagi ke resource, lalu kita sambungkan lagi, lalu kita checklist classification errornya, lalu running. Berikut data yang akan muncul. Lalu akurasinya masih 50% dan classification errornya masih 50%. Jadi dalam decision tree itu ada yang namanya apply pruning dan apply pro pruning. Jadi ini untuk membandingkan data. Lalu kita pilih, lalu kita masukkan, sambungkan apply modelnya ke resource supaya menampilkan dari decision tree-nya. Lalu kita checklist kembali apply pruning-nya supaya membandingkan lalu kita running. Di situ bisa terlihat. Jadi pertama itu kita lihat lalu kita unchecklist apply pruning dan apply pro pruning-nya, lalu akan menjadi seperti ini decision tree-nya. Dan selanjutnya kita melakukan clustering atau pengelompokan. Jadi kita pakai data dari retrieve iris, lalu kita cari di operator cluster k-means. Setelah itu kita sambungkan dengan retrieve iris-nya, lalu sambungkan ke resource, lalu kita running. Bisa terlihat di situ cluster model, ada folder view-nya. Lalu kita cari lagi operator multiply. Jadi multiply ini untuk membuat salinan dari objek. Setelah itu kita tambahkan lagi cluster k-means-nya. Lalu performance-nya untuk membandingkan, untuk menampilkan akurasi dari data tersebut. Lalu kita taruh multiply di atas. Kita rubah untuk clustering yang pertama K-nya itu 3, untuk clustering yang kedua
K-nya itu tetap 5. Lalu sambungkan satu persatu. Jangan lupa untuk penyambungan antara clustering dengan performance itu harus disilang. Lalu sambungkan ke resource, running. Nanti Davis body-nya akan terlihat seperti berikut. Lalu kembali ke desain lagi, kita sambungkan semuanya agar kita bisa melihat dari model clusternya seperti apa. Lalu running kembali, datanya seperti berikut. Untuk value columns-nya kita pilih cluster. Gambar data akan seperti berikut, lalu kita tambahkan lagi cluster. Gambar data akan seperti berikut. Berikut Davis body-nya. Lalu untuk yang kedua, kita akan menggunakan algoritma ID3. Lalu kita masukkan data hipertensi. Lalu masukkan ke resource, lalu kita running. Berikut datanya, kita lihat apakah missing, ternyata tidak. Kembali ke desain lagi. Kita cari operator set row yang berfungsi untuk membedakan baris lalu kita masukkan operator ID tree-nya atau algoritmanya. Lalu sambungkan semuanya sampai ke resource. Untuk set role-nya kita ganti attribute name-nya jadi hipertensi. Dan berikut decision tree-nya. Seperti berikut. Sekian praktikum yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.